tentang konsolidasi, bahwa yang peringatan darurat itu menurut gua kebetulan memang adalah konsolidasi dari kolaborasi antara gerakan mahasiswa dan media. Memang harus ada waktu, ada diskusi hanya untuk membahas itu idealnya. Ini saya bukan lagi ngajarin lu untuk ini ya, tapi diskusi gitu. Diskusi aja. Halo, ketemu bersama saya Motul. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi seputar macam-macam, dan teman ngobrol saya saat ini adalah Bang Oji. Siap. Nah ini saya harus panggil Bang Oji karena dia ternyata seseorang lah, penting nih. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih Ji. Siap. Ngobrol-ngobrol santai. Saya dengar kan Bang Oji ini BEM atau ketua BEM sih? Ketua BEM. Ketua BEM. Ketua ya? BEM kan? Ketuanya berarti ya? Ketuanya benar. Ini kan ketua BEM. Kalau yang kita dengar yang namanya BEM itu kan aktivis ya? Aktivis. Maksudnya memang berkumpul di kampus, kemudian gagasan-gagasan, bahkan sampai ya aksi turun ke jalan berarti kan? Benar kan? Itu bisa ceritain sedikit kan? Itu gimana sih? Wah seru nih kalau ngomongin BEM nih kan berarti. Apa sudah lama atau gimana itu? Kebetulan kemarin udah demisioner kan. Jadi selesai. Iya, jadi jabatannya itu dari periode 2002 sampai 2023 gitu. Jadi Desember kemarin sudah selesai. Ya kurang lebihnya sih kalau BEM itu kita menyuarakan suara masyarakat lah, Kang. Aspirasi ya. Aspirasi masyarakat, dan kita membentuk suatu isu dan segala macamnya, membranding. Ya ibaratnya kita untuk mahasiswa dulu, baru untuk kampus, baru untuk masyarakat. Gitu. Karena di sana tuh kita ada tridharma perguruan tinggi. Iya itu tahu. Gitu. Pendidikan, penelitian, pengabdian. Betul. Gitu. Jadi ya yang utama tetap pendidikan. Gitu sih Kang. Iya. Nah itu kan ini karena kita ngobrol-ngobrol aja nih ya. Maksudnya nanti karena kalau saya sih tidak ikut BEM, tidak ikut Senat, tapi ketika ini zaman gua nih ya. Benar. Ketika gua ada demo ya turun ke jalan, tapi karena ngambil gambar jadi. Iya. Tetap senior sih Kang. Iya, foto-foto paling ya ngambil gambar, tapi ya itu ada keseruan dan ketegangan sendiri sih. Wah, berarti Kang Motul nih lebih fokus nih di bidang medianya lah ya. Iya, karena memang ini kan tertariknya ya karena dunia kreatif, dunia desain, komunikasi. Nah, zaman itu sih pergerakan itu kan selebaran. Benar. Nah, terus karena sebetulnya gara-gara senior juga ya. Tapi kan zaman saya pakai foto tuh kayaknya dramatis banget. Benar. Jadi kayaknya rasanya sih nggak tahu ada yang bawa video nggak ada. Tapi pada masa itu tuh sepenting apa sih Kang selebaran itu? Si itu dia ya. Iya. Nah ini mungkin ini ya. Kita sambil cerita aja. Sambil cerita. Maksudnya kan kalau di zaman Oji kan udah era medsos sudah dong. Era medsos benar. Jadi pergerakan itu bukan nggak mungkin diseminasi idenya itu tuh lewat ini ya, lewat medsos atau sudah medsos, ya kan? Medsos sih. Gitu. Jadi kan maksudnya di era ini kan digitalisasi aktivisme kan. Nah mungkin bisa diceritain dulu nih dari awalnya nih. Mungkin dari zamannya Kang Motul gimana runtutannya dari masa lah Kang. Iya kalau zaman saya itu kan waduh ini kayaknya gue tua banget deh. Pokoknya pada saat itu ya. Media itu belum banyak sih. Jadi memang waktu itu dan media itu zaman itu ya. Zaman itu. Itu dikontrol pemerintah. Wah. Jadi namanya koran, majalah, apalagi TV itu tuh susah. Jadi itu tuh adalah media yang nggak mungkin bisa kita sentuh, jangkau nggak bisa. Artinya misalnya nih teman-teman mahasiswa atau Senat atau BEM itu bikin katakanlah kayak pernyataan gitu ya, pandangan, pendapat, bahkan protes, itu ketika disampaikan nggak usah berharap itu akan muncul. Serem itu ya Kang ya? Zaman itu mah nggak kerasa serem, maksudnya ya biasa aja karena kita nggak ada pembanding ya, jadi terasanya ya begitu gitu. Nah
dulu tuh selebaran. Nah selebaran itu ada istilah selebaran gelap, ada istilah surat kaleng, jadi Surat kaleng. macem-macem lah itu yang memang itu disebarkan sampai ada wanti-wanti ini jangan sampai kelihatan, jangan apa. Nah itu tuh menggalangnya dari mulai kan. Nah waktu gagasan biasanya ngumpul di kampus. Saya nggak tahu kalau sekarang ya. Dulu itu tuh aparat itu nggak boleh masuk kampus. Oke. Nah kalau akhirnya kita lebih steril ya. Nah udah ngobrol, baru sebarkan. Nah setelah sebarkan itu artinya akan ada komando yang nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Baru mulai dengan dikasih penanda. Jadi kalau nggak pakai tanda ini berarti bukan bagian dari kita, ya gitu-gitu aja. Nah itu memang menurut saya sih ya itu tuh deg-degannya beda karena memang informasi saat itu kan tiba-tiba ada orang nih siapa gitu. Iya. Nah kalau di digital bayangan saya sekarang itu menyemai idenya itu lebih mudah kan. Bener. Jadi memang ada banyak sih cerita dan kejadian dan peristiwa itu ya memanfaatkan si platform sosial media, digital, WA grup gitu. Facebook, TikTok, Betul. Instagram. Nah tinggal ya menstrategikan ya. Jadi bisa jadi beda sih ya apa strategi dulu dan sekarang tergantung ini medium yang mau dipakai apa. Bener. Berarti pada saat itu tuh keterbatasan itu memunculkan kreativitas itu sendiri ya Kang ya? Iya, ya ngakalin lah ya. Ngakalin gitu. Ngakalin bagaimana supaya si gagasan ini sampai ke sesama mahasiswa, baru nanti mahasiswa bisa menyampaikan pesan ini sesederhana mungkin sampai ke publik, ke masyarakat kan itu. Ke masyarakat. Misinya itu kan. Iya itu tujuannya. Bagaimana pemikiran teman-teman ini bisa sampai ke sana. Nah memang ini satu hal tuh Ji. Iya. Hal lain adalah yang namanya aksi itu kan ada mobilisasi nih. Iya benar. Pasti lu paham lah kayak gini. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana ketika kalian punya gagasan, punya ide, kemudian gagasan ini harus disemai sama-sama, tapi bisa menggerakkan atau bisa memobilisasi paling enggak menggerakkan mahasiswa dulu. Benar. Kalau lu dan teman-teman BEM lu doang, ya mungkin hanya segelintir orang. Iya. Tapi ketika gagasan lu bisa sampai ke mahasiswa lain yang biasanya nongkrong di kantin, gue mending ikut turun ke jalan. Tiba-tiba dari gerakan itu sampai bisa menggerakkan publik bergerak bersama. Itu zaman lu gimana? Ya kalau teman-teman sih kemarin kita biasanya sebelum melakukan konsolidasi ada mapping untuk kedepannya Kang. Jadi jadi kita ada beberapa ibaratnya apa ya aliansi ataupun perkumpulan lah dari ketua BEM di Jakarta ataupun se-Indonesia dan kebetulan kan gue kemarin tergabung di aliansi BEM seluruh Indonesia gitu. Jadi ya kita lebih fokus di Jakarta dulu. Jadi kita ngumpulin teman-teman Jakarta bagaimana nih mapping untuk 3 bulan ke depan gitu ataupun 6 bulan ke depan ataupun seminggu ke depan atau sebulan ke depan gitu. Jadi kita punya arah gerak yang jelas, fokus isu apa yang mau dibangun dan narasi seperti apa gitu. Tapi sebenarnya yang gue lihat tuh ini Kang, bagaimana membrandingnya itu sendiri karena dari teman-teman BEM ini tuh masih kurang gitu dalam membranding digitalisasi aktivismenya gitu. Pesannya itu ya. Iya, bahkan mungkin bisa dibilang tuh kayak kampus-kampus besar aja yang naik medianya dan mungkin bisa inilah Kang diskusikan nih kayak gitu. Biar teman-teman mungkin biar lebih paham atau apa gitu. Mungkin ada yang belum tahu gitu Kang. Iya. Karena contoh misalnya gini ya, contoh yang gampang tuh kan kemarin tuh darurat Peringatan darurat. Peringatan darurat itu kan menurut gue sih solid ya, besar gitu ya. Solid, sangat. Sampai nah itu menurut gue adalah contoh yang tadi gue bilang menggerakkan atau bisa memobilisasi. Jadi menggerakkan atau memobilisasi itu belum tentu harus ikut turun ke jalan, tapi ikut memberi dukungan, misalkan menyematkan, belum memasang di medsos lo. Medsos. Sampai orang tergerak untuk ngeganti itu kan menggerakkan sebetulnya. Nah itu strategi
Jadi memang itu harus ada strategi yang dirancang atau nggak dirancang, itu akan beda ketika memang dirancang, kecuali memang organik ya, itu luar biasa. Dalam arti rancang tuh gini, jadi dalam ini strategi ya. Strategi, siap. Jadi dalam sebuah strategi narasi untuk memobilisasi massa, itu sebenarnya cuma ada 3 cara ini. Gimana tuh? Cara pertama itu adalah lu kasih reward. Oke. Bahasa gampang adalah lu bayar orang. Bayar orang. Jadi reward itu gini, lu tolong itu angkat sampah, lu gue bayar. Pertanyaannya, lu punya uang berapa lu harus bisa bayar banyak orang mengangkat segitu banyak sampah? Iya. Kalau lu kaya raya terserah lu. Jadi masa bayaran nih Kang, kalau begitu ya. Atau ya kalau istilahnya kan masa bayar, lu datang cuman karena dibayar mau lu datang. Tapi kalau nggak dibayar dia nggak mau datang. Itu reward. Yang kedua, ini main authority atau kewenangan atau kekuasaan. Misalnya lu dosen, terus lu ngomong, kalian ikut turun ke jalan ya. Kalau enggak nilai lu gua kasih C. Itu nyuruh tapi lewat lu punya kewenangan, lu punya kekuasaan. Atau kebalikannya, lu jangan turun ke jalan. Kalau lu turun ke jalan, gua sebagai rektor akan ngasih nilai lu. Karena gua punya otoritas. Nah yang ketiga, ini yang paling menarik sebetulnya, tapi paling susah. Yaitu dengan narasi. Narasi ini adalah lu bikin narasi yang ketika gua denger, anjir ini gua banget nih. Oh lu ke jalan dalam rangka itu ya, gua bagian dari itu dan gua harus turun, gua harus ikutan. Nah narasi ini itu biasanya harus ada semacam kayak sesuatu yang lu mau achieve, lu capai, tapi gue juga merasa iya ini harus kita capai. Jadi semua merasakan bersama ya Kang? Merasakan bersama. Jadi karena ada yang bentuknya janji. Gue tahu lu pasti kesulitan selama ini bayar kuliah kan, ngaku deh lu. Iya. Lu juga kan. Besok gue mau datang ke rektor. Ternyata selama ini kita ada masalah dengan rektor dan kita pengen ini dia. Karena lu merasa kita punya kesamaan kegelisahan. Terus gue tuh bisa bantu apa gitu. Ya udah lu itu kalau concernnya bayar uang kuliah. Tapi kalau lu barang naik, beras naik, wah itu yang gerak bisa jangan-jangan warga tuh. Wah iya. Bahkan petani pun bisa turun. Bisa terbawa gitu loh. Nah tinggal sekarang gini, narasi apa yang kalau gua ngomong ke petani, ini petani bisa tergugah dan tergerak. Kalau gua ngomong ini orang tua bisa tergerak. Kalau gua ngomong ini ojol bisa bergerak. Nah itu strategi. Jadi yang maksud yang kalau gua sebut strategi dan dirancang tuh bukan berarti kayak wah ini masa bayaran, bukan begitu. Bahwa lu setiap bikin pergerakan, idealnya itu harus lu rancang strateginya. Lu rancang bagaimana kita nih, jangan-jangan istilah ini orang nggak ngerti nih. Sekarang bagaimana lu mau menggerakkan masyarakat, tapi lu menggunakan istilah-istilah yang akademis gitu. Nggak akan masuk Kang. Nggak ngerti. Kita harus lawan inflasi. Inflasi apa inflasi? Iya bener. Tapi ketika lu ngomong barang mahal, lu barang naik, dah ini mah hari-hari nih. Gua ke warung kena mulu nih kata-kata ini. Bener. Gitu. Sembako akan naik. Wah. Itu kena sih. Kena. Kena. Tapi ketika gua mau menggerakkan mahasiswa, gua bilang gila uang kuliah kita bakalan di ini. Itu kan hari-hari kan. Wah gila loh. Jam kita nongkrong di kampus akan dilarang. Wah. Tuh kan? Benar. Kan lain kan? Lain. Jam 5 kampus harus digembok dan kita harus keluar. Itu kan kayak, nah ketika misalkan ada peraturan itu, jam 5 kampus ditutup dan kita harus keluar. Itu menggerakkan nggak sih? Menggerakkan sih. Nah dibanding misalkan gua ngomong, jam aktivitas kita akan dibungkam. Lebih bajingan. Gila. Atau hak berkumpul kita dikebiri. Wih. Nah itu
dirancang. Iya. Lu harus mencari, istilahnya harus berembuk apa sih yang membuat kita shit ini kita wah kita nggak mungkin. Nah itu bagian dari strategi. Harus menyesuaikan ya Kang ya. Iya. Apa yang mau dicapai gitu. Iya. Walaupun sebetulnya secara gagasan yang sedang lo mau protes itu ya sama aja. Sama aja. Bahwa antar BEM, antar kampus misinya sama. Pokoknya kita minta apa kemarin kawal putusan MK, udah. Berarti kan mengawal putusan MK gitu. Nah sekarang pertanyaannya, mengawal putusan MK, kemudian nih kalau kita renungkan lagi turunannya apa sih yang supaya gitu. Jadi itulah yang akan ada kata-kata atau kalimat-kalimat tertentu yang kita terdengar seperti oh iya oke gue tahu. Ada yang ada yang bisa itu lain-lain. Bener. Nah itu bagian dari strategi tadi. Ya, berarti sebelum bikin narasi ini bagaimana kita caranya menyentuh emosional audiens kita lah ya. Betul. Ya. Betul. Nah itu balik lagi ya, itu memang harus ada waktu, ada diskusi hanya untuk membahas itu idealnya. Ini saya bukan lagi ngajarin lu untuk ini ya, tapi diskusi aja. Nah bedanya sekarang ketika lu udah punya narasi, lu udah punya strategi, dan ketika ini harus diturunkan ke bawah, nah itu muncul tadi yang lu bilang mediumnya. Ini mediumnya apa? Kalau dulu selebaran itu tuh nggak bisa dua arah. Oke. Selebaran tuh kan gua aja bikin berapa kalimat, gua lempar. Ini orang ketika nanya, ini siapa? Nggak bisa kan? Jadi nggak ada diskusi, nggak ada ngobrol. Tapi ketika hari ini sosial media itu orang bisa tanya, bahkan lu bisa di counter, bahkan bisa di ini. Nah ini nih, menurut gue sudah beda zamannya. Setiap ada aksi akan ada reaksi, dan keduanya tuh sekarang udah bisa saling interaksi di medium yang sama. Kan tadi lu bilang, lu turun ke jalan, menggerakkan, memanfaatkan platform medsos. Media sosial. Itu kan gerakan aksi lu kan. Iya. Akan ada tuh counter narasinya. Betul. Itu disebut reaksi. Udah. Nah di sini yang menurut gua tantangannya adalah publik itu akan menjadi penonton yang melihat interaksi antara dua kalian nih. Itu. Nah itu makin butuh lagi tuh. Iya. Apa strategi khusus bagaimana supaya teman-teman yang ikut bergerak aksi itu paham sebenarnya kita tuh lagi mau perjuangan apa sih, kita tuh lagi mendorong narasi apa sih, dan ini bukan hanya kita loh, bukan hanya mahasiswa, atau ini bukan hanya tentang BEM, ini bukan hanya tentang mahasiswa, tapi gitu. Jadi kalau dari Kang Moto sendiri nih, bagaimana sih melihat kekurangan dari media-media mahasiswa ini sendiri gitu? Oh dari pergerakan tadi ya? Iya dari pergerakan tadi, karena munculnya kayak isu peringatan darurat itu tuh nggak dalam waktu yang konstan Kang gitu. Jadi ya udah mungkin sekali dalam setahun ataupun dalam beberapa 3 tahun 2 tahun gitu Kang. Jadi nggak selalu gitu ya, berarti kan itu menjadi kekurangan ya Kang ya, kekurangan dari pembawaan ini sendiri gitu. Ya gue sih nggak bisa bilang kekurangan ya, karena menggerakkan orang itu tidak mudah pastinya. Nah yang kedua tentang konsolidasi, bahwa yang peringatan darurat itu menurut gua kebetulan memang adalah konsolidasi dari kolaborasi antara gerakan mahasiswa dan media. Ini nih sinkron gitu loh, pas banget gitu ya. Jadi medianya juga mengangkat topiknya juga pas, kalian bergeraknya pas, timingnya pas. Jadi ya itu kalau mau bikin itu setahun 3 kali memang sulit. Artinya ya itu satu ikan besar di antara ikan-ikan kecil lah, kira-kira gitu. Jadi kalau misalkan lo merasa strategi kemarin itu bagus menurut dari pandangan gue ya, pertama kalian itu punya yang namanya ikon atau simbol bersama. Yaitu dengan si peringatan warna biru itu, itu kan sebetulnya penanda atau simbol atau ya ikonnya. Jadi itulah yang melambangkan, kalau zaman dulu tuh ada film Indonesia judulnya Janur Kuning. Dan Janur Kuning itu film perang. Penandanya adalah
kita sama-sama pakai penanda janur kuning disematkan gitu loh, diikat. Nah, hanya dengan itu kita menandakan bahwa, nah ini psikologi sosial ya. Jadi ketika lu ngeliat, pada pakai, lu akan ada perasaan, gua adalah bagian dari mereka dan gua akan pakai. Terus gua tanya, lu tahu yang mana? Nggak tahu. Gak apa-apa. Jadi sebetulnya kalau ada orang demo-demo gitu ya, terus ada orang suka iseng tuh. Yeah. Wah, dari mana nih? Lu tahu nggak ngapain? Nggak tahu. Bagi gua ya, itu soal lain. Soal lain, benar-benar. Hatinya dia tergerak untuk datang saja. Udah. Itu sudah menurut gua bagian dari bahwa ide mobilisasi tadi itu sudah jalan. Nggak gampang lagi nuduh orang tuh kira gitu. Ya tadi yang 3 tadi. Kecuali lu punya duit. Kecuali lu punya kewenangan gitu. Lain. Berarti media besar nih diperlukan lah ya Kang ya? Betul. Nah sekarang bagaimana supaya media massa itu ikut tercolek. Oke. Untuk, nah itu tadi bagian dari strategi lain. Karena secara psikologi massa, ketika lu udah ngeliat ada penanda, janur kuning tadi, atau kalau zaman Soekarno adalah bambu runcing. Bambu runcing. Apa iya di semua daerah Indonesia ada pohon bambu itu kan? Tapi simbol dari bambu kemudian dibikin runcing, emang bisa lu ngelawan senapan pakai bambu kan? Tapi bukan itu poinnya. Propagandanya. Nah, jadi simbol itu bisa menggerakkan kebersamaan lah, jadi penanda kebersamaan. Peringatan biru itu kebersamaan. Jadi ketika ada banyak orang hanya dengan mengganti avatarnya atau dia posting, terlepas dari ngerti tidak ngerti itu hal lain. Tapi itu menurut gua sudah berhasil menggerakkan bahwa orang bahwa ternyata ada yang setuju tidak setuju itu soal lain. Karena bagi gua demokrasi itu bukan seragam setuju. Iya, benar-benar atau sepakat. Seragam tidak setuju. Itu udah emang namanya demokrasi pada conversation antara si setuju dan tidak pro setuju. Dan kontra. Iya, itu mah biasa gitu. Nah, tapi tinggal ada tadi bagaimana ini bisa sepakat. Nah, kemudian bahwa itu sampai akhirnya diulas di media itu juga sesuatu tuh. Benar-benar. Bahwa ternyata visual ini lambang tadi secara visual di media itu menarik, bagus dan mudah. Akhirnya menjadi itu. Nah seringkali kalau tadi lu nanya teman-teman seperti apa, bisa jadi tidak terfikirkan strategi itu bahwa kita mau muncul dengan simbol apa, dengan ini gitu loh. Yang gue rasain sih seperti itu sih Kang. Banyak yang gerak-gerak, dia bikin narasi ini misalnya fokus isu, tapi kita nggak fokus dalam brandingannya itu loh. Iya, ya karena ya kan kerja kalian bukan itu sebetulnya. Kerja kalian bukan tukang branding kan gitu. Benar. Jadi cara paling mudah buat kalian adalah mengangkat identitas kelompok kalian, jaket himpunan udah paling gampang. Nah cuma kan jaket himpunan kan balik lagi ya, bagaimanapun ada yang disebutnya kayak ketika lo ngejaket warna kuning, langsung UI tuh. Iya. Nah tapi kan ini kan bukan kampus idol gitu loh. Nah terus yang kampus-kampus yang di bawah ini gimana nih? Yeah. Nah itu sementara kalau itu ada simbol bersama. Misalnya tadi lu ada aliansi BEM apa semua, bisa aja sampai kita sepakat ya, kita menggunakan simbol yang sama, warna yang sama, apa yang sama. Contoh paling gampang ya si biru tadi itu. Oke. Gitu, makanya kan walaupun ada kampus dengan warna biru, tapi dia sudah membaur dengan birunya si peringatan darurat gitu. Nah itu yang kalau dibikin bergerak terus gitu ya. Benar. Apalagi misalkan si teman-teman BEM ini sepakat bahwa semua aliansi BEM ini udah kita gunakan ini terus aja. Jangan-jangan menggulung bola salju. Jadi makin besar karena hal yang sama. Tapi kalau ganti. Nah ini kan iya baru lagi. Ya kreativitas dibutuhkan lah ya Kang. Dibutuhkan. Begitu kira-kira ininya. Seru tuh. Ya begitulah teman-teman, dari teman-teman BEM nih khususnya. Dengerin pesan Mesti dari ada kamu strategi tuh. ya. Strateginya nih. Iya. Gitu. Karena itu juga sangat penting dan untuk modernisasi lah media kalian gitu. Jadi jangan cepat puas.
untuk kedepannya terus berkembang, terus grow up gitu. Jadi mungkin dari kalian kan dari BEM sendiri nih ada bagiannya masing-masing. Nah, ini khusus kita ngomongin bagian medianya ya Kang ya. Ada berarti medianya? Ada. Biasanya tuh BEM itu kan di bawahnya tuh kayak menteri-menteri gitu. Nah, biasanya itu Menteri Komunikasi dan Informasi gitu Kang. Nah itu berarti tuh. Iya. Timnya mereka harusnya tuh yang Tim medianya. karena biasanya gini, karena merasa dia adalah Menteri untuk Informasi dan Komunikasi, dikepikirin adalah ya pokoknya gua asal posting aja tuh, asal sebar, asal posting, nah, Asal bikin ya Kang. asal bikin. Padahal menurut saya sih yang menarik itu adalah bikin strateginya justru. Ini strateginya kita mau bikinnya apa? Kita mau bergerak kemana? Kita mau bergerak ke DPR. Oke. Di DPR tuh rakyat paling dekat apa aja sih? Ternyata ada pedagang, ada ojol, ada apa gitu ya. Pekerja yang baru pulang. Pokoknya baru pulang. Ini bisa jadi loh, narasinya atau gagasannya sama, tapi ketika buat ojol gua harus kemas sendiri. Iya. Jadi nanti oke, tim lu sebarin ini ke yang ojol doang ya. Ternyata berhubungan dengan potongan aplikasi Iya. tentang BBM yang ini. Jadi Keselamatan ojol. keselamatan ojol. Ketika mereka baca, anjing nih gue banget nih. Oh iya. Mereka bantu gua nih gitu. Teman, dukung, kita sedang memperjuangkan ini untuk kalian. Anjing, Gila. guys, kumpul gitu. Apalagi aliansi ojol ini juga lumayan besar nih Kang nih. Solid gitu ya. Solid, sangat-sangat solid. Nah, ada lagi Starling, kopi, ada lagi. Jadi iya nggak tahu ya, bagi gua kampus itu adalah lab untuk lo melakukan eksperimen apapun, Ya. termasuk eksperimen aktivisme menurut gue ya. Jadi kalau kalian hanya melakukan aktivisme sama seperti apa yang diceritakan oleh senior kalian, dan senior kalian mah nggak mengalami digital, nggak mengalami itu kira-kira Beda gitu. zaman. Beda zaman. Bahwa dulu ada aktivis 98 menceritakan zaman dulu saya begini. Ya zaman dulu mah dengan apa yang dilakukan masih relate gitu ya. Mungkin perjuangan dan semangatnya itu boleh diturunkan. Itu betul. Tapi kemasannya, Strateginya kan. Karena berjalan nggak berjalan sih gitu. Tapi jangan-jangan akan beda ketika lebih distrategikan, dirancang dan lebih khusus gitu loh. Karena digital itu kan segmennya sangat spesifik ya. Benar-benar. Jadi kita sekarang udah bahkan platform pun sekarang spesifik. Ya. Lo mau bikin pergerakan sebaiknya masuknya ke Twitter tuh atau X. Ya. Tapi kalau lo masuknya ke Instagram, gitu-gitu aja. Nah itu beda. Tapi lo masuk Facebook itu kayak anyep karena apa? Isinya ya orang-orang seangkatan gue. Oke. Facebook kan ngomongnya tuh reuni. Iya. Ya kebutuhan lah ya Kang ya. Orang-orang udah apa jaga makan gula, kolesterol yang udah gitu lah. Jadi, nah itu bagian juga dari itu lah, dari rancangan gitu. Oke, mungkin obrolan kita gitu dulu kali ya. Iya. Nanti kita coba. Sekarang saya tuh senang ngobrol-ngobrol kayak gini Ji. Maksudnya Siap. nanti kita ngobrol lain lagi Ji, kita apa ya bisa tentang aktivisme lagi, tentang BEM lagi. Maksudnya gue tertarik aja sih karena ini BEM ini kan istilah BEM itu kan ini ya, makanya gue juga tertarik pengen tahu sih sebenarnya BEM itu apa. Siap. Jadi terima kasih buat ngobrol hari ini. Nanti mungkin kita cari waktu lagi Ji, kita ngobrol yang lain lagi ya. Siap. Terima kasih banyak Kang. Oke teman-teman, terima kasih buat yang udah nyimak obrolan ini. Kalau ada ide yang berkaitan dengan BEM, aktivisme, gerakan, mobilisasi, coba ditulis di kolom komentar. Nanti saya sama Oji kita bahas lagi Ji ya di lain waktu. Di bawah sini. Di bawah. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you.